Anam kara jadi kirakel, anam kara Yuni juga sejai, anam kara selamat datang di Posket Anam Kara. Halo, hai, selamat pagi, siang, sore, malam Sobat Akar. Selamat datang di Posket Anam Kara. Di episode perdana kali ini, kita akan ngobrolin tentang kesehatan. Kesehatan apanya ya? Sebelum kita masuk ke topik utama kita, ada yang mau lewat nih. Ada yang mau kasih penyambutan, yaitu dari Ibu Lambue Sofia Simamora, selaku Kepala Jurusan OTKP SMK Strada dan Mogot. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang karena sudah memberikan berkat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat melaksanakan event podcast hari ini. Saya Mem Sofi, Kepala Program Keahlian OTKP SMK Strada dan Mogot, mengucapkan terima kasih kepada Bu Eva dan guru pendamping Misun yang sudah mendampingi kelompok 2 Anam Cara dari awal pembentukan proyek sampai kepada saat sore ini. Seperti yang kita ketahui bahwa kegiatan podcast ini adalah kegiatan PKL berbasis proyek untuk menggantikan PKL yang seharusnya dilakukan para siswa di perusahaan-perusahaan yaitu dunia usaha dunia industri. Akan tetapi karena seperti yang kita ketahui situasi pandemik yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia, maka PKL tersebut diganti dengan PKL berbasis proyek. Terima kasih kepada Mbak Sofi yang telah memberikan sepatah dua kata sambutannya. Nah, Sobat Akar, udah kurang lebih 8 bulan ya kita diem-diem aja gitu di rumah. Stay at home kalau kata hashtag tuh. Ngelakuin sesuatu di luaran juga terbatas. Jadi kalau misalnya gak kepaksa ya kita gak usah keluar. Terpaksa untuk nahan-nahan juga kan. Untuk nggak ketemu teman-teman, udah lama nih nggak ketemu. Karena kalau misalnya kita nggak memahami situasi, itu juga bisa berdampak buruk bagi kita. Apalagi nih ya, kita tuh sebagai pelajar harus menghadapi yang namanya PJJ. PJJ jelas juga ada pro dan kontranya. Kalau aku sih pro-nya ngerasa PJJ itu di rumah jadi kita bisa nyambil, bisa ngerjain tugas-tugas rumah juga gitu kan, bantuin Ibu Ratu. Kalau misalnya kontranya, aku merasa jadi kurang semangat gitu melaksanain tugas-tugas. Karena kan biasanya kalau kita sekolah tuh ya, kita ketemu teman-teman, sosialisasi, tukar pikiran juga, mungkin tugas-tugas juga bisa dikerjain dan dilaksanain bareng-bareng gitu ya. Tapi kali ini jadi terbatas. Kalau misalkan bisa pun kita lewat virtual ya. Virtual pun terkadang menurutku bisa menjadi salah tangkap gitu, jadi ambigu. Dan di kesempatan podcast kali ini bakal bincang-bincang santai nih kita ya tentang kesehatan mental, terutama kesehatan mental pada remaja di saat pandemi ini. Yang tentunya kita juga ada narasumber spesial dan terpercaya nih. Sekarang kita sudah bersama Ibu Eva Liana MPSI, yaitu psikolog klinis spesialis anak dan remaja. Bener banget, Kel. Sobat Akar tenang aja. Kita di sini cuma pengen ngobrol-ngobrol santai aja kok. Halo Ibu Eva, apa kabarnya? Semoga baik-baik ya. Selamat datang di Posket Anam Kara. Halo, selamat sore. Apa kabar? Menjadi psikolog ya. Bu Eva, sebenarnya aku penasaran banget nih. Dari sekian banyak profesi, kenapa akhirnya mematapkan diri untuk menjadi seorang psikolog? Padahal orang-orang tahun 80 sampai 90-an memandang jurusan maupun profesi ini tuh sebelah mata. Yang gue denger sih ya, Kel, ekonomi di tahun itu lagi maju. Jadi ya bisa dibilang keinginan orang-orang pengen jadi pebisnis itu meningkat. Alasan saya memilih profesi psikologi karena ketertarikan saya terhadap manusia ya. Bagaimana motif-motif manusia, kebutuhannya, bagaimana manusia bertindak berdasarkan motif dan kebutuhannya. Nah, menurut saya itu menarik untuk dipelajari lebih lanjut. Oh, I see. Di sini kita bisa simpulkan ya, kalau emang psikologi di mata Bu Eva ini menarik banget. Serasa udah terpanggil ke bidang itu. Ternyata lagi pandemi gini,
banyak banget yang menggunakan jasa beliau. Karena banyak banget tahu yang tertekan dari tuntutan pekerjaan, sekolah, masyarakat, keluarga. Jadi ya butuh banget ya jasa psikolog ini. Kita juga udah nanya loh Sobat Akar ke beberapa teman kita di Twitter dan Instagram tentang gimana sih pengalaman mereka saat PJJ ini. Dari beberapa narasumber yang udah kita tanya-tanyain, saat PJJ gini enak sih gak terlalu mikirin teman yang nyebelin karena kan gak ketemu juga. Enaknya juga gak perlu banyak ngelakuin aktivitas fisik, gak gampang capek deh. Ada juga nih Sobat Akar yang lebih menikmati les daripada sekolah. Nah, di saat pandemi ini gak boleh ngeles. Jadi cuma berlangganan aplikasi belajar gitu. Ngerti sih, tapi ya emang lebih enak tatap muka. Kita juga lebih suka tatap muka. Terus ya kita, materi gak masuk, otak jadi susah. Buat diajak mikir, ikutan mager deh. Tugasnya bejibun banget. Deadline-nya juga mepet-mepet semua. Sampai begadang terus buat ngerjain tugas. Jadi, gak ada waktu buat nyantai atau ngabis materi lain. Iya, tertekan banget ya kalau begini caranya. Berasa lagi dikejar debt collector. Gak apa-apa kali bandel dikit. Pelan-pelan aja ngerjainnya. Jangan maksain, nanti malah sakit. Kan urusan lain lagi tuh. Ada juga nih, yang masih ada kerkom alias kerja kelompok. Ada yang suka, dan ada yang gak suka juga. Sebenarnya kerja kelompok tuh kadang seru. Dan kadang juga bikin gak seru. Karena saat kita bersama, kerjainnya kan ramean tuh. Jadi lebih ringan. Tapi sebenarnya tergantung sama partner kalian juga sih, Sobat Akar. Jadi, semangat! Satu lagi nih, ada juga yang katanya suasana di rumah kurang mendukung. Orang tua suka kurang pengertian kalau lagi sekolah online. Suka disuruh ini itu pas masih jam pelajaran. Jadinya pada males deh. Ini sih relate banget ya. Apalagi buat kaum mager yang pas capek dikit, mau rebahan 3 jam. Semangat! Mohon bersabar, ini ujian. Kita berdoa biar semua ini cepat berlalu. Dan kita bisa beraktivitas normal lagi ya. Sifat kepribadian orang-orang kan beda-beda nih ya Bu. Umumnya ada ekstrovert, introvert, dan ambivert gitu kan. Sedangkan di masa pandemi kita itu dipaksa untuk ada di rumah. Dan mungkin yang ekstrovert dan ambivert bakal jadi kayak kelelahan karena ya kurang komunikasi sama orang lain. Kira-kira gimana sih caranya kita bisa nerima lingkungan yang bisa dibilang toksik? Iya, apalagi kayak aku gini ya. Ocehannya tuh jadi gak tersalurkan. Kadang suka bingung sendiri, gak tahu mau ngapain. Apalagi pas teman-teman lagi off sosmed gitu. Gimana sih pendapat Bu Eva soal hal ini? Saat ini kondisi memang sangat memprihatinkan. Kita terjebak dalam rumah, kita terpaksa di dalam rumah. Tapi kita harus yakin kondisi saat ini hanya untuk sementara. Sampai vaksin ditemukan, kita akan kembali kepada kehidupan normal. Nah, selama menunggu vaksin itu apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan? Ya, pasti kita harus ada di rumah ya. Gimana caranya kita bisa betah di rumah yang mungkin tidak terlalu menyenangkan buat sebagian orang? Gini, pertama kita harus belajar terima keadaan. Kita harus bisa berdamai dengan kondisi saat ini. Ya saat ini ya saat wabah. Apa sih pilihan yang kita punya? Kita pilih mau sehat tentu saja. Nah untuk sehat gimana? Ya kita harus diam di rumah, ikut protokol. Itu akan jauh lebih baik dibandingkan kita memaksakan diri keluar pada saat kondisi tidak memungkinkan. Mengenai sifat kepribadian, emang orang berbeda-beda. Ada yang introvert, ada yang ekstrovert. Buat orang yang ekstrovert bukan tidak mungkin betah berada di rumah. Gimana caranya? Sekarang teknologi semakin canggih.
kita bisa berkomunikasi dengan teman, tetangga, saudara yang beda kota, bahkan beda negara. Iya kan? Dengan WhatsApp call, video call, Skype, Telegram, dan lain-lain. Saya rasa itu akan sangat membantu. Kita bisa telepon dengan waktu yang panjang dan biaya yang singkat. Bahkan kita bisa lihat kok mukanya. Kita bisa lihat mimik wajahnya, gerak tubuhnya, bahasa tubuhnya. Iya bener juga ya. Tapi sadar nggak sadar, kadang dalam proses menerima itu kita jadinya lost, kehilangan jati diri karena terlalu banyak menyenangkan orang lain. Jadinya tuh susah buat bilang enggak gitu, karena takut disangkanya egois dan segala macamnya. Nah, gimana sih caranya biar kita bisa mengenal diri kita, tentang apa yang kita mau dan keputusan apa yang akan kita ambil? Dan gimana tuh caranya membangun keberanian untuk menyuarakan hal itu? Di sini ada 2 pertanyaan yang berbeda ya menurut saya. Tapi saya akan coba bahas satu persatu. Bagaimana proses mengenal dan mengetahui diri kita? Nah, ini penting banget nih buat remaja saat ini. Kenapa penting? Karena proses mengenal diri dan mengetahui diri ini akan berpengaruh mengenai pilihan-pilihan kita berikutnya, jalur karir yang akan kita tempuh, jalur pendidikan. Bagaimana proses mengenal? Sekarang coba kamu ambil waktu tenang, waktu santai. Kamu berpikir, merenunglah. Sebenarnya apa sih hobi aku? Kebiasaan aku apa? Kelebihan aku apa? Aku biasanya baik dalam hal apa? Nilai-nilaiku bagus dalam pelajaran apa? Nah, coba kamu catat itu. Tulis dalam buku, bikin satu list mengenai hobi, bakatku apa, minatku apa. Jangan bilang, aku nggak tahu. Sebenarnya kamu semua tahu, cuman mungkin kamu belum pernah punya waktu untuk merenungkan gitu loh. Belum sungguh-sungguh merenungkan, apa sih hobiku, apa sih bakatku, minatku, pelajaran-pelajaranku yang menarik di sekolahan apa, yang menarik minatku. Atau mungkin aku hobinya bertemu orang, berbicara, ya itu juga bisa, itu kamu bikin list. Nah, setelah itu kita baru bisa tahu, oh ini aku tuh seperti ini ya. Setelah kamu tahu aku itu seperti apa, baru kamu bisa menentukan pilihan-pilihanku apa, pilihan pendidikanku apa. Dan kamu bisa memutuskan, kamu ke depannya mau seperti apa sih? Kamu kembangkanlah bakat minatmu melalui pendidikan, bisa juga melalui pendidikan formal atau non formal, informal, banyak cara lah untuk belajar saat ini. Nah, untuk yang pertanyaan berikutnya adalah dalam proses menerima kita seringkali kehilangan jati diri ya, karena kita berusaha menyenangkan orang lain. Sebenarnya gini loh, kita kan harus berdamai dengan keadaan saat ini. Kita harus diam di rumah, kita harus menerima kenyataan bahwa sekarang semua orang emang harus di rumah. Nah, dalam proses di rumah ini kita kan harus mungkin kita harus menyesuaikan diri dengan orang-orang yang sebetulnya kita kurang menyenangkan buat kita gitu kan. Misalnya harus ketemu adik atau kakak yang rese, mama atau papa yang suka marah-marah, ya kita nggak bisa harapan lah semua keluarga ideal seperti yang kita inginkan. Kadang ya emang ada kondisi-kondisi seperti itu, tapi bagaimana cara kita menyikapinya adalah gini loh, tujuan kita berada di rumah adalah supaya kita tetap sehat. Dan dalam proses itu kita harus berdamai gitu, kita menerima, oh
keluargaku tuh seperti ini, adik kakakku tuh seperti ini. Kita berhenti berharap untuk bisa mengubah mereka, karena tidak ada orang yang bisa mengubah orang lain selain dirinya sendiri. Nah, kita harus sadari itu. Jadi jangan harap mereka berubah, kita yang harus berubah. Bagaimana kita menyikapi sikap mereka yang suka marah-marah misalnya kan, atau sikap mereka menjengkelkan atau dan lain-lain. Kita berusaha lebih baik, kita lebih patuh, kita lebih santai, kita juga nggak usah terpancing amarah. Bahkan sikap menyenangkan mereka juga perlu. Ya untuk membuat kehidupan di rumah lebih damai. Buat apa kita berantem-berantem di rumah? Selama ini kan kita dalam kondisi seperti ini kita 24 jam berada di rumah. Jadi buat apa kita marah-marah? Buat apa kita cari gara-gara? Menyenangkan orang lain dalam kondisi seperti ini perlu gak? Ya perlu. Tapi apa kita harus kehilangan jati diri dan menyenangkan orang lain? Tentu tidak. Kan nggak semestinya 24 jam kita menyenangkan orang lain, kan tidak. Ada saat-saat kita sendiri, ada me time. Nah saat itulah kita memanjakan diri kita sendiri, kita melakukan hal-hal yang menyenangkan buat diri kita. Seperti itulah kira-kira gambarannya. Iya ya, intinya kita harus menerima situasi ini dan berdamai dengan diri sendiri. Makanya, me time ini penting banget. Karena kalau dipaksa berbaur di lingkungan yang kurang bikin kita nyaman, terus nanti kita capek sendiri, dan bisa aja terjadi mental kita kelewat lelah, dan akhirnya kita burn out, atau terus-terusan merasa capek, padahal udah istirahat banyak. Sekarang kita simak yuk video TikTok Ananza. Hai, it's Nanza. Aku pengen ngomong hal kecil tapi penting dan kalian semua harus tahu ini. Perlakukanlah diri kamu sebagaimana kamu ingin diperlakukan dengan orang lain. Kenapa harus kayak gitu? Karena orang lain akan memperlakukan kita tergantung juga dari bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Percaya? Hai, it's Nanza. Oke, kali ini kita bahas tentang burnout ya. Jadi kalian pernah gak sih ngerasa kalian tuh capek, tapi capeknya tuh kayak yang susah hilang gitu loh. Walaupun kamu udah istirahat, tapi tuh rasanya kayak tetap suntuk, bingung, sedih, depresi. Kayak gitu, pernah gak sih? Jadi dari yang aku baca, burnout itu bukan sekedar kamu lelah secara mentally, physically, dan emotionally, tapi tanda itu ada di 3 komponen ini. Pertama, kamu ngerasa overwhelmed yang kayak capek banget, udah gak kuat lagi. Yang kedua, kamu detachment kayak narik dari lingkungan kerja kamu. Dan yang ketiga adalah jadinya kerjanya gak efektif dan pencapaian kamu tuh menurun. Ayo, kalian pernah kayak gitu? Gak apa, itu wajar banget. Dan saran dari aku, kalau misalnya kalian lagi ngerasa burnout adalah coba deh take a break, lepasin dulu dari hal-hal yang bikin kalian stres, dan refreshing. Iya, jangan lupa buat nyenengin diri kalian sendiri ya. Entah bisa dengan tidur, nonton film, baca buku, dengar musik, dan lakuin apapun yang kalian suka. Oh iya, penasaran banget nih. Kita kan kadang bisa aja nih ngerasa sedih, marah, campur aduk deh pokoknya. Terus jadi respon dari teman atau keluarga tuh kurang memuaskan. Kondisi mental orang kan beda-beda juga ya. Kira-kira di tahap seperti apa sih kita harus konsultasi ke psikolog? Biar sekiranya kita ditolong sama ahlinya gitu loh. Sebenarnya untuk meminta bantuan psikolog itu nggak harus nunggu keadaan parah ya. Memang keadaan mental setiap orang berbeda. Tetapi seharusnya masalah akan lebih mudah ditangani bila kasusnya masih berupa gejala ringan. Kalau misalnya kamu nunggu keadaan berat, nah kita baru cari pertolongan, nah itu akan lebih susah dan lebih lambat untuk penyembuhannya. Sama lah seperti kamu ibaratnya sakit. Kalau cancer baru stadium 1 itu kan masih mudah diobati. Tapi sebaliknya, kalau kamu bilang, oh udah stadium 4, terus kamu baru ke dokter. Nah itu kan lebih berbahaya, penanganannya lebih lambat, kemungkinan pemulihan dan penyembuhannya juga tipis. Nah, itu pilihan kita. Kita mau di mana? Apa kita mau nunggu sampai parah, baru berobat, baru mencari pertolongan profesional? Alangkah lebih baiknya kalau dari awal kita sudah meminta bantuan psikolog. Itu kan mudah ditangani.
Semua orang yang ke psikolog itu bukan berarti sudah tanda kutip gila ya. Kadang kan kita butuh masalah, kadang kita ada masalah dan kita butuh bantuan dari orang yang bisa diajak bicara, bisa diajak ngomong, mencari solusi. Kadang-kadang kita suka berpikir, oh kalau gue cerita sama si A atau si B, nanti dia akan cerita lagi masalah kita ke orang lain, nanti semua jadi tahu, jadi dengar. Nah kadang itu yang bikin kita ragu-ragu ya. Tapi kalau misalnya kita meminta bantuan profesional, para psikolog, kami kan sudah memiliki kode etik untuk tidak menceritakan masalah klien di luar daripada sesi. Jadi jadi rahasia klien aman di tangan kami. Singkat cerita seperti itu, gitu. Kamu nggak usah khawatir karena kamu kan sudah punya kode-kode etik, kamu sudah disumpah untuk tidak membicarakan bahkan sama orang tua atau pasangan terdekat sekalipun. Jadi benar-benar hanya di antara kita berdua gitu intinya. Rahasia Anda aman. Hanya tangan kita berdua. Kamu juga bebas menceritakan sebenarnya masalahnya apa sih, bisa bebas mengeluarkan tanpa takut dihakimi atau dipandang buruk atau jelek karena kita kan posisinya netral. Kita tidak memihak dimanapun. Kami tujuannya untuk para psikolognya tujuannya untuk membantu klien. Bagaimana supaya kita kembali ke kondisi yang normal, yang enak, yang nyaman buat kita. Tidak dihantui oleh ketakutan, kecemasan, atau kekhawatiran. Jadi alangkah baiknya dan sangat disarankan jika sebelum masalah besar, ya masih gejala ringan, ya masih stres, nggak apa-apa kok ke psikolog. Malah lebih gampang. Mungkin sekali datang udah sembuh. Tapi kalau masalah udah berat, udah depresi, itu kan butuh lebih dari 1 kali pertemuan. Nah, itu kan lebih melelahkan, membuang banyak energi dan waktu. Saya harap jawaban saya cukup memuaskan dan memberi pandangan yang lebih baik. Bahwa kita tidak harus nunggu masalah menjadi berat, kita tidak harus nunggu kebakaran. Bahkan mungkin konslet ringan, udahlah boleh konsultasi, konseling, ngobrol supaya perasaan lebih lega, lebih nyaman. Ya, oke, gitu aja. Thank you. Tuh guys, jangan suka memendam apapun ya. Nanti malah jadi besar dan dampaknya merugikan diri kita sendiri. Eits, kita punya info nih. Kalau ternyata layanan konseling psikologi dari pemerintah kita juga ada loh, yaitu layanan konseling psikologi sejiwa yang menyediakan jasa psikolog buat sobat akar curhat. Kalau emang kalian lagi gak mau curhat ke teman ataupun keluarga. Namun, layanan sejiwa tidak mencakup pertolongan pertama bunuh diri. Sekian bincang-bincang di episode perdana Posket kali ini. Terima kasih banyak kepada narasumber dan juga semua pihak yang terlibat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya Sobat Akar. Semoga tips-tips yang diberikan juga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.